Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak Pandi bisa mengizinkan saya untuk mewawancarai Pak Pandi terkait tentang pengambilan keputusan nih ya. Kebetulan kemarin saya sudah konfirmasi Ibu Kepala Sekolah bahwa beliau sedang ada dinas di luar, jadi untuk pengambilan keputusan dibebankan di Pak Pandi selaku Wakil Kepala Sekolah ya. Mohon izin Pak Pandi, mungkin langsung pertanyaannya terkait tentang selama ini dalam pengambilan keputusan ya, permasalahan apa yang sudah atau yang pernah dijalanin yang merupakan kasus-kasus dilema etika. Seperti yang sudah permasalahan seperti itu biasanya kalau di sini itu ketidakdisiplinan. Salah satunya yang sering tiap tahun itu adalah ya seperti itu, tidak disiplin. Ada anak yang sering tidak masuk, kemudian membuang sampah juga sembarangan, ya seperti itu ya. Jadi intinya ketidakdisiplinan siswa dalam hal pembelajaran juga ada sering tidak masuk, terutama di hari Sabtu. Kemudian baju juga kadang sering sering hari ini merah putih dia bawa olahraga seperti itu. Ini dari kedisiplinan. Berarti terkait kedisiplinan siswa ya. Selama ini bagaimana Pak Pandi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang istilahnya ini kan benar sama benar ya. Jadi bagaimana cara mengambil keputusan dari Pak Pandi sendiri? Untuk keputusan sekolah ya, untuk ke sekolah itu karena hanya saya sebagai mewakili, untuk keputusan ada di tangan kepala sekolah. Namun yang saya lihat itu kepala sekolah kalau misalkan untuk mengambil keputusan itu tidak satu pihak, jadi dia melibatkan wali kelas, bidang studi juga melalui rapat dewan guru seperti itu. Kalau ada masalah kita diskusikan di musyawarah. Iya. Baik. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini? Untuk prosedur secara tertulis itu memang tidak ada, tapi ketika ada masalah kita langsung adakan rapat sekolah bersama dewan guru, dan juga komite juga kita libatkan di situ karena menyangkut sekolah ada komite juga untuk menghubung antar orang tua siswa seperti itu. Berarti memang langkah-langkahnya yang tadi sudah disampaikan ya. Iya. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada permasalahan dilema etika ini? Yang dianggap itu seperti komunikasi antar wali kelas ketika ada masalah disampaikan ke sekolah, begitu ke saya atau ke rekan sejawat, jadi kita tahu ada masalah seperti itu. Kemudian komunikasi antar orang tua juga. Di sini kan sudah berjalan ada korlas itu melibatkan perwakilan dari orang tua seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih Pak Pandi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dari permasalahan atau kasus-kasus dilema etika ini?
Untuk tantangannya dalam mengambil suatu keputusan itu kita ada faktor-faktor dari anak juga ketika anak itu sering tidak masuk. Nah, kita cari tahu dulu ini akar permasalahannya. Jadi ada faktor yang dari si anak ini, terutama seperti yang kita ketahui bahwa di sini itu orang tuanya itu kerja semua. Kadang ada dua-duanya kerja, kemudian anaknya dititipin ke neneknya, dan neneknya kan nggak tahu dan sebagainya. Nah, itu yang paling susah untuk kita mengambil suatu keputusan untuk mendisiplinkan siswa tersebut. Selanjutnya, apakah ada memiliki sebuah jadwal tertentu dari penyelesaian kasus tersebut? Misalkan ada kasus langsung dijadwalkan, kita langsung rapat hari ini, ataukah memang prosedurnya ya seperti apa? Untuk dijadwalkan itu kayaknya nggak ada, tapi kita setiap bulan itu mengadakan rapat evaluasi pembelajaran, rapat kasus-kasus yang ada di kelas. Nah, dan mungkin dari situ kita bisa langsung memusyawarahkan atau mencari solusi berbagai macam permasalahan yang ada di setiap kelas. Jadi setiap bulannya memang ada evaluasi dari pembelajaran dan sebagainya. Baik, Bapak Pandi, selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Pandi dalam mengambil keputusan dari permasalahan di dalam etika? Jelas ada, itu orang-orangnya dewan guru, karena dewan guru atau guru kelas itu yang paling dekat dengan siswa. Itu ada oleh paham, dan dia juga bisa memberikan masukan kepada saya kepada kepala sekolah untuk mengambil suatu keputusan. Dan kita keputusan nggak satu divisi, kita melihat dari guru juga, melihat dari siswa, dari orang tua juga seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Pandi, dari semua permasalahan atau hal-hal yang telah disampaikan nih, pembelajaran apa yang Pak Pandi dapatkan dari pengalaman dalam mengambil keputusan di dalam etika? Pembelajaran yang paling dipetik dari pengalaman selama mengambil keputusan. Ya, selama mengambil keputusan, pengalamannya atau yang paling berharga adalah kita dalam mengambil suatu keputusan itu kita dimusyawarahkan dulu. Dari hasil musyawarah itu nanti ada dari berbagai solusi dari dewan guru juga. Nah, itu dari situ baru kita ambil suatu keputusan supaya tidak bahasanya tidak merugikan anak juga, tidak merugikan sekolah juga. Jadi supaya semuanya enak dia. Jadi memang dimusyawarahkan bersama ya, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Andi. Mohon maaf nih ya mengambil waktu enggaknya. Alhamdulillah sudah selesai dari percakapan atau pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat saya ya, khususnya dalam pendidikan guru penggerak. Amin. Mungkin itu saja Pak Pandi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Artinya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Saya ucapkan atas waktunya yang telah diberikan. Mohon maaf nih saya menyita waktu ibu di waktu yang luang ini. Mungkin saya ingin sedikit melakukan wawancara ibu terkait tentang pengalaman ibu untuk mengambil keputusan di sekolah ya saya itu. Di sini juga saya tentunya mungkin akan menjadikan pembelajaran buat saya tentang pengalaman-pengalaman yang nantinya ibu sampaikan saya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Iya, seperti itu ibu ya. Tujuan saya tadi ingin melakukan wawancara terkait tentang tugas di grup penggerak
misalkan selama ibu menjadi kepala sekolah, ya, tentunya mungkin pernah memiliki atau mempunyai pengalaman atau dilema etika atau dilema bukan moral dalam mengambil keputusan seperti itu. Nah, bagaimana ibu dalam mengidentifikasikan kasus-kasus tersebut seperti itu? Kalau mengidentifikasikan kasus ini dilema etika atau bukan moral sih, benar ya Pak ya? Kalau yang keterkaitannya dengan risiko atau hal-hal yang kira-kira apa yang akan saya lakukan ini keluar dari opsi saya, itu udah pasti bukan moral. Makanya kalau kasusnya atau masalahnya sudah bukan moral, udah bagi saya untuk menyelesaikannya, cukup katakan tidak, sudah selesai. Tapi kalau dilema etika ya untuk pendalaman masalahnya dulu apa? Itu akar masalahnya itu. Jadi butuh dicari dulu akar masalahnya apa, bahwa kita akan menggunakan ini dilema etika. Berarti keputusan yang akan saya ambil itu tidak boleh menguntungkan salah satu pihak. Baik, selama ini dalam perjalanan ibu mengambil keputusan yang ada di sekolah ya, terutama terkait tentang kasus-kasus atau permasalahan, ada dua kepentingan yang mungkin sama benar, ya, benar sama benar kayak gitu, sama-sama mengandung nilai kewajiban ya ibu ya. Nah, langkah-langkah dari apa yang ibu lakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut itu kira-kira ada apa aja? Kalau saya ambil untuk kasus-kasus yang seperti itu sih, biasanya saya cari dulu akar permasalahannya seperti apa, berdialog dengan guru kelas biasanya guru kelas yang terlebih dahulu sih mereka yang menyampaikan ke saya, mereka sharing ke saya, menyampaikan bahwa misalnya di kelas 1A, Bu, ini ada anak yang nilainya awalnya bagus, tiba-tiba makin kesini makin menurun, bahkan anjlok, bahkan sepertinya anak ini kehilangan semangat belajar. Gitu. Seperti itu langkah yang pertama saya ambil adalah saya berdialog dengan siswa tersebut, berdialog dengan anak tersebut, apa maunya, kemarin nilainya bagus, apa bisa seperti ini, apa sebenarnya yang kamu alami, atau kamu sebetulnya lagi ingin apa. Kelas satu kan kayak gitu ya, kita cari tahu lah itu siswa. Misalnya dari siswa tadi kita sudah ambil, kita tahu nih, kita beri motivasi ke siswa tadi. Setelah kita beri motivasi, anak itu besoknya kembali ke kelas, kita tunggu perkembangannya, apakah motivasi yang saya berikan itu sudah merubah anak ini menjadi lebih semangat belajar atau belum. Kalau belum, kita panggil orang tuanya biasanya saya minta pada guru kelas untuk memanggil orang tua, kita diskusikan dengan orang tua, kita sampaikan bahwa anak ibu di kelas seperti ini bagus nggak ya, tiba-tiba anjlok, ada apa, atau ada peristiwa apa di rumah, atau ada keinginan apa di ekonomi misalnya. Kita berdialog. Biasanya itu kalau sudah kita ketemu, oh titik masalahnya ini, barulah kita carikan solusi. Saya dan orang tua dan kelas kita sepakat bersama-sama. Biasanya saya misalnya solusinya ikuti dulu nih apa maunya anak ibu, kita sepakat. Dan kita bertiga itu harus kompak antara saya, guru kelas, dan orang tua. Kalau kita sudah sepakat tidak bermain handphone, kalau misalnya masalahnya di handphone karena orang tuanya kerja, jadi terlalu banyak pakai handphone di rumah, nah itu dibuat peraturan di rumah, tidak ada handphone selama kita hari libur. Itu harus konsisten. Setelah kita sepakat itu dijalankan oleh orang tua, kita evaluasi juga, kita tunggu perkembangannya. Nanti biasanya kalau sudah ada pengambilan nilai dalam harian kan terlihat kan hasilnya. Itu dari saya tanya lagi ke guru kelas ya, karena setelah kemarin kita bertemu dengan orang tua dan dijalani dan kesepakatan kita jalankan bersama-sama, kalau sudah ada hasil yang baik, dan infokan juga ke orang tua supaya lebih ditindaklanjuti. Kalau hasilnya masih belum memuaskan, kita evaluasi. Baik, berarti yang paling awal itu mencari akarnya dulu ya, mencari akar apa permasalahannya dari guru kelasnya, baru menanyakan ke anaknya, terus ke orang tuanya, dan cari solusi dan kesepakatan bersama. Oke.
Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam mengambil keputusan pada permasalahan-permasalahan yang atau kasus-kasus dilema etika? Kasus-kasus etika yang sering anak dan kita hadapi ya, itu sih dengan cara berdiskusi dengan anak, dengan guru, dengan orang tua, terutama ya seperti juga sakit di badan kan kita cari tahu nih penyakit ini sebabnya apa nih, nah si sebabnya itulah yang kita obati, yang kita treatment supaya si penyakit ini bisa ketemulah obatnya apa ya. Sama kita juga di sekolah seperti itu, jadi kita diskusi dengan orang tua, dengan anak sekolah juga. Nah, mungkin di kelas lain ada permasalahan yang sama, tapi mereka bisa menyelesaikan sendiri tanpa saya harus tangan kan kadang ada yang seperti itu ya. Itu kita sharing dari sekolah ya, selama ini yang saya jalani dengan cara ini efektif ya. Oke, mungkin kalau hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus atau permasalahan dilema itu tadi, kira-kira apa? Tantangannya kalau permasalahannya di anak yang nilainya tidak bagus, kemudian anak malas ke sekolah, kemudian lagi mungkin dari sikap dan perkataan anak yang kurang baik, ini kan biasanya dipicu oleh rasa mereka tidak puas di rumah, rasa mereka karena tidak diberikan perhatian yang penuh dari orang tua. Nah, tantangan terbesar saya adalah satu, ketika menghubungi orang tuanya sibuk bekerja, jadi susah untuk bertemu. Tantangan yang kedua juga ada juga yang orang tuanya seakan tidak peduli. Nah, seakan tidak peduli. Ketika kita bypass ya, iya bu, nanti saya ke sekolah. Nah, ketika kita tunggu di sekolah tidak datang, bahkan kita sempat kita datang sendiri di rumahnya, si guru kelasnya datang ke rumah orang tuanya. Ya, kamu tahu benar kayak apa sih bu? Kita datang ke rumah orang tuanya dan orang tuanya itu kadang-kadang menyikapinya nyantai. Kadang-kadang dengan jawaban ya mau diapain lagi bu, emang aneh seperti itu. Nah ini kan juga tantangan ya pak. Satu sisi kita sekolah ingin banget bu ibu anaknya biar jadi baik, biar jadi berubah, biar bagus lah nilai-nilainya, tapi dukungan dari orang tua tidak ada kan juga susah ya. Itu sih tantangan terberatnya gitu. Berarti memang tantangan terberat ini jatuhnya ke orang tua ya, karena orang tua mungkin juga belum bisa menilai atau menyikapinya ya tentang anak tersebut. Mereka menganggap kalau anak saya udah di sekolah, ya sudah. Ya udah. Jadi kalau anak saya di sekolah dengan menjadi baik sebaik-baiknya gitu, tanpa ya masih ada yang seperti itu. Memang itu menjadi tantangan umum sih dari setiap sekolah ya. Jadi dalam tadi permasalahan tersebut, apakah ada jadwal atau tempat dalam penyelesaian terkait dengan permasalahan tersebut? Misalkan ada setiap ada permasalahan ibu ada yang rapat atau langsung atau seperti apa? Kalau rapat resmi untuk membahas satu kasus yang seperti tadi tidak ada ya pak, karena kan itu masih bisa kita tangani. Jadi rapatnya misalnya anak kita taulah atau rumah itu baru kita rapat terus, tapi alhamdulillah di sini tidak pernah ada ya. Kalau dijadwalkan itu tadi satu jadwal bertemu orang tua, kemudian kita mengevaluasi setelah bertemu orang tua ada kesepakatan, kita tunggu beberapa hari ke depan hasilnya seperti apa. Kalau hasilnya sudah baik ya sudah, kalau hasilnya butuh kelanjutannya maka saya buatkan jadwal berikutnya bertemu dengan guru juga, bertemu dengan siswa juga, kemudian bertemu juga dengan orang tua. Bahkan saya kalau sudah di endingnya itu akhirnya kita pertemukan semuanya serius. Jadi ada kelas, ada orang tua, ada guru di sini, beberapa program juga terutama guru dinas studi ya pak, agama, olahraga, dari kelas itu kita jadwalkan untuk akhirnya nih kita mau seperti apa. Penyelesaian ya, penyelesaian bersama ya. Jadi memang kita buatkan juga jadwal sih, meskipun jadwal itu tidak secara tertulis tanggal sekian tidak, tapi tetap ada langkah-langkah evaluasi.
Baik Ibu, kalau dari segi faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau adakah misalkan orang yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus atau permasalahan di dunia etika ini? Banyak sekali orang-orang yang membantu saya, terutama dari kelas, kooperatif, kemudian juga teman-teman guru lainnya yang memberikan sarannya, memberikan masukan, memberikan juga idenya. Kemudian juga ada komite. Nah, komite itu kan yang mengerti masyarakat di sini seperti apa. Bahkan bahkan beliau pun tahu nama orang tuanya siapa Bu. Ketika saya sebutkan namanya ini Pak, alamatnya ini ya, mereka oh itu. Beliau memberikan masukan bahwa oh itu orangnya seperti ini ya, seperti ini ya. Jadi saya punya gambaran kalau mempermudah cara pendekatan ke orang tua. Komite juga dengan Korlas juga, Korlas itu kan di sekolahnya ya Pak ya. Dan inilah orang-orang yang membantu saya dalam evaluasi setiap keputusan dalam etika yang saya ambil. Baik, berarti memang kita butuh Korlas, dari guru yang kan untuk berkolaborasi ya dalam penyelesaian tersebut. Karena saya juga sering pengawas juga. Iya, pengawas saya sering juga. Contoh kalau di sekolah kemarin khusus, itu kan juga khusus, saya sering juga. Mungkin pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, mungkin pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan mengenai etika ini? Karena pembelajaran yang saya ambil ini keputusan dan saya evaluasi, saya pahami dalam kondisi sendiri. Saya tidak boleh mengambil keputusan dalam keadaan yang tergesa-gesa, dalam mengambil keputusan dalam keadaan emosi, kemudian merumuskan masalah itu hanya mendengarkan dari satu pihak saja. Jadi harus mendengarkan dari berbagai pihak yang terkait dari masalah itu. Dan yang ketiga betul-betul mengkaji keputusan saya ini baik untuk saya. Oke, Ibu. Jadi memang kita butuh proses ya dalam mengambil keputusan itu ya, Ibu. Tidak boleh mengambil lagi saat emosi, kita nggak boleh langsung gini. Baik Ibu, mungkin itu dari saya terkait tentang wawancara saya dengan Ibu. Mohon maaf jika saya memberikan banyak pertanyaan nih. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi saya untuk nanti pembelajaran selanjutnya terkait tentang pengalaman-pengalaman Ibu yang sudah Ibu sampaikan. Dan juga bisa jadi motivasi saya. Selanjutnya saya mohon maaf, terima kasih Ibu atas waktunya dan kesempatannya. Kurang lebihnya saya bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu, sukses selalu ya. Sukses. Thank you.